Relawan Sahabat Esa di Mariat, Kabupaten Sorong, resmi menyatakan sikap untuk mendukung pasangan Elisa Kambu Ahmad Nausrau pada Pilkada 2024. Mereka berkomitmen untuk siap mengawal dan memperjuangkan suara Elisa hingga meraih kemenangan. Sebab bagi mereka pasangan Esa layak untuk memimpin Provinsi Papua Barat Daya 5 tahun ke depan. Kami tim Sahabat Esa siap mendukung dan memenangkan pasangan Esa sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Yang kedua, kami tim relawan Sahabat Esa siap mengawal surat suara pasangan Esa dari TPS hingga distrik. Yang ketiga, kami tim relawan Sahabat Esa siap ikut serta mensukseskan pemilu kada di distrik Maluku. Kami punya pernyataan sikap hanya 3 saja, dan 3 ini berasal dari hati kami dan kami rembuk bersama-sama. Dan ini kami bikin di dalam sebuah kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memohon kehadirannya selalu di tempat ini melalui penyertaan Roh Kudus. Atas izin kita semua yang hadir hari ini, Rabu tanggal 23 bulan Oktober tahun 2024, saya Elisa Kambu dan saudara saya Ahmad Nasrau, calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada pemilu serentak 27 November 2024, meresmikan posko Sahabat Esa, posko pemenangan pasangan nomor 3 Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau. Kita semua berdoa supaya rumah ini akan menjadi tempat di mana kita berkumpul. Tapi semua kita yang keluar dari rumah ini membawa kabar baik, membawa damai, membawa pesan-pesan pembangunan untuk semua saudara-saudara kita yang ada di wilayah ini, di distrik ini, di Kabupaten Sorong ini, tapi juga di seluruh Papua Barat Daya. Tuhan senantiasa ada di tempat ini. Karena atas izin Tuhan, siang hari ini saya dan Ahmad Nasrau dengan tim dari provinsi bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu saudara-saudara di tempat ini. Ini karena memang perkenanan Tuhan. Kita sudah berdoa beberapa waktu yang lalu, rencana pertemuan ini juga sudah direncanakan, tapi Tuhan belum berkenan. Hari ini Tuhan berkenan dan izinkan kita semua bertemu hari ini. Kita datang bukan karena mau apa, tapi kita datang karena kita ingin perbaikan. Kita ingin Papua Barat Daya yang lebih baik lagi, Papua Barat Daya yang aman, Papua Barat Daya yang lebih bagus lagi dari hari ini. Ini kebetulan provinsi ini provinsi baru, maka kita harapkan siapapun yang Tuhan izinkan akan terpilih melalui rakyat Papua Barat Daya adalah pemimpin yang benar-benar menjadi pemimpin untuk kita semua. Pemimpin yang hadir untuk semua golongan, pemimpin yang hadir untuk semua suku bangsa, pemimpin yang hadir untuk kepentingan rakyat, berjuang untuk kepentingan rakyat, pemimpin yang rela
selalu ada di tengah-tengah rakyat. Kita juga berdoa supaya pemimpin ini adalah pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang merendahkan diri, pemimpin yang menghormati semua orang, menghargai semua orang, tidak meremehkan orang lain, tidak merendahkan orang lain. Petani tidak ada, karena petani yang menyiapkan sayur, beras, ikan, bumbu, kita makan kuat baru kita pergi gaya-gaya dan orang lihat kita gitu. Itu petani. Bupati, gubernur tidak akan ada artinya kalau tidak ada yang tukang sapu. Halaman harus bersih, kantor harus bersih. Maka semua kita harus saling menghargai, harus diberi tempat yang layak sesuai dengan kemampuan, semua sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ya bahwa ini saya sudah kuasa jadi semua hal, itu tidak boleh. Oke, ini prinsip yang harus kita pegang. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama supaya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Gubernur ini hanya satu saja, kami 5 orang nanti bakal lain, jual sini jual sana, janji sini janji sana, tapi yang satu itu Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah menyiapkan yang satu itu. Kita semua berdoa supaya Tuhan memberikan kita keteguhan hati untuk memilih pemimpin yang cocok dengan kita, pemimpin yang hadir untuk kita semua, bukan hadir untuk satu kelompok tertentu, bukan hadir untuk satu agama tertentu, bukan hadir untuk satu golongan tertentu, tapi hadir untuk semua anak bangsa. Kalau ada orang yang sekarang kampanye di mana-mana, katanya jangan pilih orang Mebrat, nanti orang Mebrat itu dok kuasai semua dan tidak beri ruang untuk yang lain. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau hadir untuk semua anak bangsa. Kita akan memberi prioritas. Kita semua ini gaya-gaya begini, kita makan dulu baru gaya-gaya. Maka petani akan menjadi raja. Kita akan memberikan perhatian yang cukup serius. Kita bagaimana menyiapkan irigasi yang baik supaya tanah kita ini bisa dikelola dengan baik, dengan irigasi yang baik. Kita akan menyediakan pupuk yang terjangkau tapi berkualitas dan merata untuk semua. Kita juga akan menyiapkan benih. Kalau itu kewajiban pemerintah, harus disediakan, harus diberi akses supaya petani mudah. Kalau hasil pertanian mereka tanam, mereka panen, tapi kalau bawa ke jalan rusak, ini juga menjadi kewajiban pemerintah yang harus kita siapkan. Supaya petani di sana akses ke pasar terjadi transaksi, perputaran ekonomi bisa berlangsung. Petani harus mendapat perhatian yang cukup. Baik nelayan, baik petani di darat, di hortikultura, perkebunan, dan yang lain. Ini harus menjadi fokus kita. Untuk hari ini, Kabupaten Sorong adalah supply terbesar untuk ekonomi, khusus hortikultura, sayur, rica, dan lain sebagainya. Maka ini akan kita jadikan sentra ekonomi pusat. Nah, sehingga dari sini mampu untuk mensuplai kebutuhan. Karena hari ini memang kabupaten dan kota, tapi ada tambahan ibu kota provinsi, orang banyak akan datang. Orang banyak ini dia butuh makan,
maka petani harus siap untuk. Kalau kita lihat program presiden terpilih kita, presiden yang baru dilantik akan berapa tahun ke depan ini memberi prioritas, memberi makan gratis untuk anak-anak kita. Maka anak-anak makan bukan hanya sekedar makan untuk kenyang, tapi makan yang bergizi. Maka kita akan butuhkan telur sebanyak-banyaknya. Kita akan butuhkan ayam sebanyak-banyaknya. Kita akan butuhkan daging sebanyak-banyaknya. Maka saya minta saudara-saudaraku di tempat ini, mulai hari ini bergerak, menyiapkan diri untuk merebut kesempatan ini. Jangan kita suplai ayam dari tempat lain lagi. Jangan kita datangkan daging dari tempat lain lagi. Jangan kita datangkan telur dari tempat lain. Kalau bisa dari saudara-saudara Mas, saudara-saudara mari, ini kesempatan yang luar biasa. Ini kita akan butuh biaya, uang akan banyak beredar karena kita selalu setiap hari akan makan, khusus untuk anak-anak kita. Ini kesempatan. Mungkin hari ini Bapak orang bilang, ya kami selama ini berusaha tapi tidak laku. Tapi ini kesempatan di kepemimpinan Bapak Prabowo, pidatonya kemarin sudah jelas sekali. Bahkan fokus 2 tahun ke depan tidak boleh ada kemiskinan lagi. Tidak boleh ada anak-anak bangsa yang tidak sekolah lagi. Ini harus menjadi fokus. Untuk itu Ibu, Bapak, mari manfaatkan kesempatan ini untuk menyiapkan diri merebut kesempatan ini. Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau siap untuk. Kalau makan ini saya sudah pernah laksanakan 1000 hari pertama. Jadi mama di Asmat, kita kalau pas periksa stop haid, hari itu kita mulai kasih makan mereka yang positif hamil. Kita kasih makan selama melahirkan, kita kasih makan 2 tahun dengan bayinya, anaknya sama-sama. Ini juga yang Pak Presiden mau kerjakan, dan ini akan kita kerjakan di Papua Barat Daya. Jadi sudah jelas tadi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, dan saya ingin sampaikan kepada semua yang hadir bahwa tokoh pembangunan di Kabupaten Sorong ini, Bapak Stefanus Malak, peletak dasar bagi pembangunan di Kabupaten Sorong ini, sudah ada dalam barisan Elisa Kambu Ahmad Nausrau. Jadi sudah jelas ya? Sudah jelas belum? Bapak Stefanus Malak sudah ada bersama dengan kami. Jadi kamu yang lain yang belum tentukan pilihan, mari bergabung sudah. Ini jalan yang benar, ini jalan yang selamat, dan kepemimpinan pertama Papua Barat Daya. Gubernurnya Elisa Kambu, wakil gubernurnya Ahmad Nausrau. Jadi ajak mulai sekarang, yang suami ajak istri, yang istri ajak suami, ajak anak-anak, ajak cucu, ajak tetangga, ajak mantu, ajak semua untuk bergabung dalam barisan nomor 3. Yang punya pacar juga, ajak juga pacarnya. Nanti pada tanggal 27 November Bapak Ibu semua datang ke tempat pemungutan suara. Langkah yang pertama, ambil kartu suaranya. Langkah pertama apa tadi? Ambil kartu suara. Langkah yang kedua, buka kartu suaranya. Ya, buka surat suaranya. Langkah yang ketiga, coblos nomor 3. Langkah yang keempat, lipat tutup kartu suaranya.
Langkah yang kelima, masukkan kembali ke kotak suaranya. Dan malamnya kita berdoa bersama-sama. Kita bikin doa syukur karena kita sudah menang. Karena itu rasa syukur itu di samping kita rayakan bersama, tetapi juga harus kita naikkan doa kepada Tuhan. Sebagai bentuk ucapan terima kasih kita, terutama kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada para imam-imam masjid, mereka yang mau pergi ke tempat-tempat suci untuk berdoa di sana supaya kemenangan itu menjadi keberkahan, kebaikan bagi semua. Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau akan memfasilitasi itu. Para imam-imam masjid, tokoh-tokoh pimpinan ormas Islam yang belum pergi ke Mekah, kita fasilitasi untuk pergi umroh dan haji. Lalu para penatua, para hamba-hamba Tuhan yang selalu berdiri di depan mimbar untuk berkhutbah kepada jemaatnya, kita juga fasilitasi untuk pergi melaksanakan wisata rohani. Bagi yang Kristiani, yang Katolik juga kita akan fasilitasi pergi di Roma. Itu bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Sudah membuktikan. Ya. Yang saya hormati beliau berdua yang tanpa pamrih ya, pagi sampai malam. Kemarin kurang lebih 5-6 titik ya di Kota Sorong kami jangkau. Hari ini titik kedua dan masih ada 4 lagi yang harus kita selesaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pasti di sini banyak yang kenal saya. Karena suara saya di distrik Majamuk kemarin itu kurang lebih sekitar 2.000. Ya, batik merah. Saya kenal Pak Elisa ini baru karena beliau bertugas di Asmat. Kalau Pak Ahmad ini kita sama-sama dari Manokwari, jadi Tombaku tahu. Tapi kenapa saya dukung Pak Elisa? Karena orang dukung orang itu bukan karena agama apa, orang apa, dari mana, tetapi kita dukung orang itu karena perbuatannya terhadap masyarakat. Itu yang kata orang dukung. Hari ini banyak orang bicara visi misi. Pertanyaannya, 10 tahun mereka di kabupaten yang mereka pimpin itu, pernahkah mereka lakukan itu atau tidak? Kalau tidak, maka itu pembohongan publik. Ya, yang mereka pimpin aja nggak lakukan, apalagi mau naik di provinsi itu omong kosong. Ya. Yang berikut, Bapak Ibu, terutama saudara-saudara saya yang seakidah, banyak isu yang berkembang. Tadi saya kumpul lagi beberapa ibu karena mereka datang di rumah saya. Mereka sampaikan, Bapak ada isu begini lagi yang berkembang di kompleks ini. Saya bilang ada yang kembangkan isu yang berlebihan, saya suruh polisi tangkap. Ya, katanya nanti kalau Pak Elisa kemarin bilang jangan pilih yang tidak seakidah dengan kita. Sekarang bilang lagi jangan pilih Pak Elisa. Nanti ketika Pak Elisa jadi ibu-ibu yang muslimah yang pakai jilbab nggak akan lagi pakai jilbab. Ya, itu pernyataan provokatif. Itu yang harus kita lawan. Saya bilang buat Bapak dan Ibu, masalah SARA kami, daerah kami pernah mengalami, pernah merasakan. Saya Margarhani, mas ini Bapak Ibu boleh cek. Di daerah saya itu Nasrani lebih banyak daripada saya Muslim. Bapak Ibu lihat Margarhani mas banyak di Teminabuan itu dari saya. Kami satu keluarga.
Kami sudah rasakan hal seperti itu. Ya, jadi jangan kembangkan isu yang nanti memprovokatif kita, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya bilang, katorang suku Nusantara lainnya yang datang di tanah Papua ini bukan sekedar cari makan. Kalau tong cari makan di ketong negeri juga bisa makan. Ada beras, ada padi, ada pisang, ada ubi-ubian. Tapi kita datang di tanah ini untuk mencari hidup dan menghidupkan orang lain, terutama menghidupkan anak cucu kita. Saya punya putra putri 6, punya cucu 7. Saya sudah 40 tahun di tanah Malamoy. Jadi kalau orang bicara kota Sorong, saya juga bisa tepuk dada. Saya ikut membangun kota Sorong dan membangun kabupaten kota lain termasuk kabupaten Sorong ini. Ya, jadi kita datang di sini bukan cari makan, tapi cari hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, katorang datang di sini sebagai pendatang dan lain-lain, katorang harus hargai orang yang punya rumah. Ya, orang punya rumah tong harus hargai dong. Ya, kita tidak pilih agama. Kalau pilih agama, bicara agama, saya mau tantang. Wakil-wakil muslim siapa yang paham agama seperti wakilnya kita? Mari kita buat debat agama. Beliau lebih paham dari mereka. Beliau ini Ketua Majelis Ulama Indonesia termuda di Indonesia untuk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Beliau ini lulusan Kairo, bukan kaleng-kaleng. Kalau bicara agama Islam, mohon maaf, dia lebih paham dari yang ada. Lebih paham. Jadi jangan kita pakai isu. Kita pilih pemimpin itu kolektif, kolegial, wakil gubernur dan wakil gubernur. Ya, jadi pasangan ini serasi. Karena hidup kita di daerah ini heterogen, yang terdiri dari berbagai suku agama. Jadi heterogen. Ya, jadi jangan bilang katorang pilih harus yang seakidah dengan kita. Lalu kita yang Muslim, Pak Ahmad ini bukan seakidah dengan kita. Ya, isu itu yang sekarang dimainkan. Yang berikut, katorang tahu orang yang kalau bertarung dalam pilkada mengeluarkan uang sana sini, beli suara sana sini, sudah pasti ketika dia duduk, dia harus kumpul dulu, dia punya modal kembali. Tidak mungkin tidak. Uang ratusan miliar keluar, ya harus saya balik dulu dong modal saya. Makanya kita lawan. Kita harus lawan yang namanya politik uang. Saya kemarin kalau saya bermain uang, ya pasti tidak ada yang bisa kejar saya. Karena 3 periode DPR provinsi dari kota Sorong, saya nggak pernah ada yang bilang, Pak, kami punya suara sekian, satu suara 50.000. Saya bilang jangankan 50.000, 5.000 saja haram hukumnya buat saya. Dan kalau Bapak pilih saya karena saya bayar, besok Bapak datang di rumah saya usir. Saya putim banyak di kabupaten ini, pernah kan? Tapi namanya kalau kasih bantuan saya kasih. Saya tidak punya apa-apa. Saya DPR provinsi 15 tahun, DPD 5 tahun, tapi saya punya rumah di Sorong cuma 1 di Melati Raya itu. Ya, kalau saya kumpul harta, saya tidak pernah mengenal agama apa, suku mana, sepanjang mereka datang minta bantu, pasti saya bantu. Saya kasih dengan tangan kanan, saya berdoa mudah-mudahan tangan kiri saya tidak tahu. Saya hanya titipkan buat kita semua. Kita provinsi ini dengan jumlah penduduk 600 sekian orang. Dengan jumlah APBD provinsi dan kabupaten kota ini kurang lebih sekitar 16 sampai 17 triliun. Kalau itu diolah baik, maka tidak ada rakyat yang miskin, tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang jalan minta-minta sumbangan untuk keluarga yang sakit, tidak ada rakyat yang jalan minta-minta sumbangan untuk pembangunan rumah ibadah. Karena di situ tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan semua itu. Tapi yang terjadi sekarang apa?
Ya, banyak pembangunan rumah ibadah di sini adalah swadaya murni masyarakat. Jadi kalau orang bicara kampanye hitam buat beliau ini, saya mau cerita sedikit karena beliau tidak mungkin dia mau cerita. Ya, karena dia berbuat baik tidak mungkin dia mau cerita, orang lain yang cerita. Bapak Ibu, kalau ada yang bicara tentang fanatik agama, Bapak jujur ya, Bapak punya juru masak di sana, orang Bugis, orang Jawa ada kan? Nah, gitu. Ya, beliau di sana kalau bicara haji umroh itu beliau sudah lakukan, makanya beliau berani angkat lagi di sini. Bicara pendidikan gratis, beliau di sana sudah lakukan. Bahkan sekarang beliau janji mulai dari tingkat TK sampai SMA plus perguruan tinggi bagi masyarakat yang tidak mampu. Karena perguruan tinggi itu, ya, perguruan tinggi itu kan tanggung jawab pemerintah pusat. TK, SD, SMP itu tanggung jawab pemerintah kabupaten, kota. SMA itu tanggung jawab pemerintah provinsi. Tetapi ketika beliau jadi, kebijakan beliau sebagai gubernur, beliau pasti akan memerintahkan bupati, wali kota untuk bergandengan tangan melaksanakan program itu. Karena beliau sudah lakukan di Asmat, ya. Beliau sudah lakukan, bukan beliau baru berjanji, tapi beliau sudah lakukan. Dan yang terakhir, saya mau sampaikan buat Bapak dan Ibu begini. Orang hari ini, tong bicara begini kan pasti ada telinga-telinga. Dinding punya telinga, ya, tembok punya telinga, atap punya telinga, ya. Maka sampaikanlah kepada telinga-telinga dan mata-mata yang tidak melihat dan tidak mendengar ini. Sampaikanlah salam baik, berita baik. Berita ini berantai untuk masyarakat yang tidak tahu tentang program Bapak Elisa Kambu. Ada sekarang bicara tentang UMKM, ya. Bantuan tunai untuk usaha UMKM itu banyak yang mereka hanya ngomong, tapi itu tidak dilaksanakan. Karena kabupaten kota yang ada di Papua Barat Daya ini ketong baku tahu. Saya setiap saat saya laksanakan tugas reses. Kalau saya di DPR dulu itu 1 minggu sekali reses saya jalan. Tapi saya di DPD RI itu 20 hari. 20 hari saya harus kunjungi 20 titik paling tidak. Kalau kampung-kampung berarti saya kunjungi 20 kampung. Itu saya lakukan, ya. Kabupaten ini cukup banyak yang saya datangi dan saya tahu semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya titipkan, kalau mau perubahan jangan dengar isu sana isu sini. Tapi Pak Elisa ini orang yang terbukti sudah melakukan. Saya tidak kenal beliau secara lahir batin. Saya lebih kenal mereka-mereka yang lain itu. Karena kita sama-sama di Papua Barat Daya. Saya kenal beliau itu karena berapa tahun lalu beliau datang berkunjung silaturahmi waktu Idul Fitri dan sampai hari ini. Saya tahu, saya pelajari beliau punya rekam jejak, ya, baik itu di tingkat nasional. Saya lihat Google-nya, ya, karena saya bermitra dengan BPKRI, ya, dengan BPKPRI, Bappenas. Jadi saya tahu, oh ini kabupaten ini, provinsi ini yang kerjanya baik, hasilnya baik. Saya tahu. Makanya saya putuskan untuk saya mendukung beliau demi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara yang ada di provinsi Papua Barat. Bapak Ibu, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Rumah saya di Melati.